Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tazakura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibatigu wajhillah wa maradatihi wa thawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala wa manawa bihi masyayikhuna wa ma'alimallahu subhanahu wa ta'ala min salihin niyat. As'alullaha subhanahu wa ta'ala an yaj'alana wa iyyakum minal ulama'il amilin al-faizin bi'ilmil yaqin wa 'ainil yaqin wa haqqil yaqin ma'a lutfi wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan katsiran thayyiban mubarakan wa 'amalan mutaqabbalan wa waladan salihan wa umran tawilan wa badanan sahihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman laduni wal mashraba safil haniya wa hamiya ghani. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min 'ainin la tadma' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah yang saya hormati, segenap para tokoh masyarakat, terutama Al-Mukarram Bapak Ustadz Dimas Gun, Bapak Ketua RT 8 beserta ibu dan bapak sekalian yang hadir pada malam hari ini. Semoga semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, sebelumnya saya mohon maaf karena untuk malam ini kajian kita beda dengan waktu yang biasanya. Kebetulan malam ini saya harus menghadiri acara haul adiknya atau kakaknya kakek saya di Kampung Bomborongan ya. Sebetulnya jika memang ada acara yang bertepatan dengan pengajian, jika memang tidak ada hubungan sesuatu dengan saya, kadang-kadang saya alihkan ataupun saya tidak terima. Tapi karena ada hubungan ya, apalagi anak saudara dekat, jadi saya tidak bisa menolak untuk tidak bisa hadir. Maka mau tidak mau ya pengajian kita malam hari ini dialihkan ba'da maghrib. Sebetulnya saya memberikan pilihan kepada Bapak Ustadz Dimas Kun, ya saya bilang mau libur apa ba'da maghrib. Ternyata Masya Allah ya jamaah ternyata memang antusias ingin mengaji sehingga seolah-olah tidak ridho jika harus diliburkan begitu. Alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan suatu pertanda bahwa memang ibu dan bapak sekalian memang betul-betul ingin menjadi allazina utul ilma darajat, orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu sehingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama kita akan bahas dulu yang tentang masalah ilmu tauhid. Hanya saja pada saat kita menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat kubro atau tanda-tanda kiamat besar, kita menjelaskan tentang yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian ada beberapa hal ya yang sempat ditanyakan oleh saudara kita, yaitu tentang sifat-sifat ya daripada Nabi Isa atau daripada Al-Imam Mahdi alaihi salam. Di sini saya sampaikan dulu ya sebuah riwayat di dalam kitab Al-Mustadrak karangan Al-Imam Hakim tentang Nabi Isa alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ruhallahi Isa bin Maryam nazilun fikum. Sesungguhnya ruh Allah yaitu Isa bin Maryam
Sebelum kita lanjutkan, istilah ruh Allah di sini bukan Allah memiliki ruh, bukan ya. Jadi maksud daripada ruh Allah itu adalah Allah menciptakan Nabi yang Isa tanpa perantara Bapa, dan Allah yang meniupkan ruh ke dalam perut Siti Maryam sehingga terciptalah Nabi Isa alaihi salam di dalam perut Siti Maryam tanpa perantara seorang bapa. Meskipun Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan malaikat Jibril ya untuk menjadi perantara ataupun wasilah meniupkan ruh ya ke dalam jabang bayi ataupun janin yang berada di dalam perut Siti Maryam, yang kelak nanti ketika lahir akan menjadi seorang nabi yang disebut dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Makanya Nabi Isa disebut ruh Allah ya. Bukan ruh Allah artinya Allah punya ruh lalu berpindah kepada Nabi Isa, bukan begitu ya. Bukan begitu. Jadi Allah yang meniupkan ruh kepada Nabi Isa melalui malaikat Jibril alaihissalam ya, karena Nabi Isa lahir dari ibu dan tidak memiliki seorang bapa. Tidak memiliki artinya tidak ada ya. Bukan seperti maaf perempuan sekarang ya tetap hamil tapi nggak ada suaminya, bukan itu, bukan. Itu zina namanya. Ini mah nggak ada bapaknya sama sekali, nggak tersentuh oleh seorang laki-laki manapun ya, tapi kok bisa hamil. Nah itu Allah yang meniupkan langsung ya dengan perantara malaikat Jibril tentu ya kepada perut Siti Maryam. Ada yang mengatakan sebagian tafsir ditiupkan di sininya, di kerah bajunya ini oleh malaikat Jibril, kemudian membesarlah perut Siti Maryam alaihissalam dan mengandung Nabi Isa. Maka Nabi Isa disebut ruh Allah begitu. Sesungguhnya ruh Allah Isa bin Maryam nazilun fikum akan turun kepadamu sekalian. Dan di kajian sebelumnya sudah kita bahas turunnya Nabi Isa itu di negeri Syam ya, di negeri Syam di Menara Putih, inda manaratil bayda, di Menara Putih. Fa idza ra'aitumuhu fa'rifuhu, jika kamu melihat Nabi Isa maka kenalilah ia dengan melihat tanda-tandanya, ciri fisiknya. Dan Nabi sampaikan itu ya di dalam hadis beliau ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Nabi mengatakan sifat-sifat Nabi Isa alaihi salam. Kata Nabi, rajulun marbu'un. Nabi Isa itu seorang laki-laki yang berperawakan sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak pendek. Marbu', perawakannya sedang. Ilal khumrati wal bayad, warna kulitnya putih kemerah-merahan. Alaihi saubani, Nabi Isa turun mengenakan dua baju. Mumassarani, yang kekuningan, tidak mencolok kuningnya tapi kekuningan ya, bukan ini kunyit namanya ya, kuning, tahu kuning ya, tapi tidak terlalu mencolok, kekuningan begitu. Pakai baju, pakai dua helai baju yang berwarna kekuningan ketika turun itu. Ka'anna ra'sahu yaqturu in yusibhu balalun, seakan-akan kepalanya itu meneteskan air dan basah. Padahal tidak basah, tapi seakan-akan meneteskan air dan basah. Bahkan tetesannya itu ya seperti berlian yang berjatuhan. Saking indahnya rambut kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Itu ciri yang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi SAW ya. Adapun ciri yang lebih mendetail lagi itu kebanyakan hadisnya tidak sahih ya. Kalau ini hadisnya sahih insyaallah. Ya, jadi hanya begitu saja yang menyebutkan. Jadi Nabi Isa itu turun ya di Menara Putih di negeri Syam ya. Ia turun ya, ketika turun kita harus mengenali sifat-sifatnya. Kata Nabi, dia itu berperawakan sedang, berwarna kulit putih kemerah-merahan, dan turun mengenakan pakaian yang kekuningan begitu. Dan seolah-olah ya, kepalanya itu meneteskan air dan basah, padahal tidak. Dan ini ciri yang Nabi lihat ketika Nabi Isra wal Mi'raj. Nabi melihat Nabi Isa itu dua kali kan, ketika di Baitul Maqdis ya, ketika seluruh nabi dan rasul sudah kumpul
Kemudian Nabi datang dan Nabi SAW dituntun oleh malaikat Jibril untuk mengimami sholat. Di situ Nabi ketemu dengan Nabi Isa. Dan kali keduanya ketika Nabi naik ke langit, yaitu di langit kedua, Nabi bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Karena di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Sebab Nabi Isa dan Nabi Yahya ini saudara, ya, bukan saudara kandung, tapi masih ada hubungan saudara, entah sepupuan atau ponakan begitu. Dan bajunya sama, kemudian wajahnya mirip antara Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nah, kalau Nabi Isa ini kan putra Maryam, Nabi Yahya putra Nabi Zakaria. Siti Maryam dulu yang ngurusnya itu Nabi Zakaria. Siti Maryam yang ngurusnya, yang membesarkannya siapa? Nabi Zakaria. Karena Siti Maryam ini adalah ponakan daripada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria paman daripada Siti Maryam. Jadi masih ada hubungan dekat tuh antara Nabi Yahya dengan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Fayadukus soliba. Lalu Nabi Isa pun akan menghancurkan salib, ya. Jadi salib itu bahasa Arab, artinya solib, ya. Kalau kita bilang salib atau salib, bahasa kitanya salib, bahasa Arabnya solib. Solib kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab pegon, ya, atau Arab Melayu begitu, nah itu wongkang dan panjer. Tahu panjer? Bahasa Jawa itu tancap, ya. Orang yang ditancap, ya, orang yang ditancap dengan paku, ya, di atas tihang begitu. Solib. Jadi solib itu sebetulnya orang yang ditancap dengan paku di tihang, itu solib. Makanya kan begini. Ya, salib bahasa kitanya salib, bahasa Arabnya solib pakai sod. Padahal yang disolib itu, ya, menurut keyakinan kita umat Islam bukan Nabi Isa, tapi siapa? Salah satu orang yang berkhianat kepada Nabi Isa. Itu. Jadi salah satu pengikut Nabi Isa dan berkhianat kepada Nabi Isa, itu yang disolib. Jadi nanti kejadiannya itu ketika Nabi Isa bersembunyi, ya, salah satu orang masuk ke dalam mencari Nabi Isa. Nabi Isa naik ke langit. Nih orang yang mencari Nabi Isa wajahnya dirubah oleh Allah menjadi Nabi Isa. Ketika dia keluar, ya, mereka kebingungan yang di luar itu. Ini kayak saudara kami, tapi kalau ini saudara kami yang masuk tadi, mana Isa? Ya, kalau ini Isa, mana saudara kami? Jadi kebingungan. Maka di situ pecah di situ. Ya, ada yang meyakini Isa diangkat ke langit, ada yang meyakini itulah Nabi Isa, kemudian disolib, ya, dibunuh. Padahal yang dibunuh bukan Nabi Isa, Nabi Isanya barrafa'ahullah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Nah, yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa, itulah pengikut Nabi Isa yang berkhianat kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, jadi karena memang salib ini adalah fitnah, ya, adalah kedustaan, maka nanti Nabi Isa alaihi salam akan mematah-matahkan, menghancurkan salib ini kelak nanti ketika dia turun. Wa yaqtulul khinzira, dan ia akan membunuh babi-babi. Wa yadhul jizyata, dan menghilangkan atau menghapus hukum jizyah, ya, pemungutan upeti. Masih ingat kenapa nanti hukum jizyah atau pemungutan upeti yang harus dibayarkan oleh orang non muslim kepada pemerintah Islam itu dihapus nanti? Kenapa? Masih ingat nggak? Karena di zaman itu semuanya Islam semuanya, ya, semuanya Islam. Jadi yang ahli kitab pun masuk Islam pada kala itu, yang nggak masuk Islam dibunuh mati. Jadi pada saat itu nggak ada pilihan tiga, pilihannya cuma dua, Islam atau mati. Subhanallah, ya. Itu nanti ketika Nabi Isa sudah turun, dan Nabi Isa yang akan memimpin itu semua. Wa yad'un nasa ilal Islam, dan Nabi Isa mengajak semua orang untuk masuk ke agama Islam. Ya, jadi ini hadis jelas Nabi Isa turun bukan mengajak kepada agama Nasrani, tapi mengajak kepada agama Islam. Ini keyakinan kita nih, ini prinsip ini. Fayahlikullahu fi zamanihil masihad dajjal, maka di zaman Nabi Isa Allah membinasakan al-masih ad-dajjal. Jadi meskipun Nabi Isa yang membunuh Dajjal, ya pada hakikatnya tetap Allah Subhanahu wa taala. Wa taqa'ul amnatu ala ahlil ardi,
Di saat itu akan terjadi kemakmuran dan keamanan kepada seluruh penduduk bumi. Hatta tur'al usudu ma'al ibili. Bahkan singa-singa itu akan digembala bersama dengan unta. Wan numuru ma'al baqari, macan-macan akan digembala bersama dengan sapi. Wadhi'abu ma'al ghanami, serigala akan digembala bersama dengan kambing. Oh, enggak takut habis tuh kambing sama serigala, kemudian sapi sama macan, lalu unta sama singa? Enggak, saking amannya waktu itu. Jadi hidup berdampingan antara unta dengan singa, antara sapi dengan macan, antara kambing dengan serigala, hidup berdampingan. Wa yal'abu sibyanu ma'al hayati la tadurruhum, bahkan anak kecil bermain dengan ular. Anak kecil bermain dengan ular dan ular tidak membahayakan mereka. Sekarang juga banyak katanya Pak Ustadz, anak kecil main ular. Nah, ini kan cuma 1-2 orang yang Allah kasih kelebihan begitu, tapi nanti di zaman Nabi enggak, anak kecil mainannya ular. Ya, kalau sekarang kan baru ibu-ibunya main ular kan. Ya. Ular tangga. Nah, ular tangga. Ya, nanti anak kecil main-main ular. Subhanallah, enggak digigit sama ular di zaman Nabi Isa alaihissalam. Fayamkuthu arba'ina sanatan, lalu Nabi Isa akan tinggal di bumi setelah ia memimpin ya seluruh umat manusia pada kala itu selama 40 tahun. Jadi kira-kira Nabi Isa itu wafat dalam usia berapa tahun? Enggak, Nabi Isa sekarang umurnya berapa? 33 kurang lebih ya, 33. Belum nikah. Ya 33. Nanti Nabi Isa setelah turun akan tinggal di bumi selama 40 tahun. Berarti 73 usia Nabi Isa alaihissalam. Loh, kan Nabi Isa diangkat 2000 tahun yang silam. Ya kan? Kenapa baru 33 tahun? Sudah saya sampaikan juga, karena Nabi Isa kan tinggal di langit. Sedangkan perhitungan langit dengan bumi waktunya itu berbeda 1000 tahun. 1 hari di langit sama dengan 1000 tahun di bumi. Nabi Isa sekarang 2000 tahun di langit, di ukuran bumi 2000 tahun, berarti di langit baru 2 hari. Ya masih 33 tahun Nabi Isa di sana. Ya. Kenapa? Hitungan langit. Ya. Jadi hitungan waktu langit ya sama dengan hitungan waktu akhirat, yaitu 1 hari di sana sebanding dengan 1000 tahun di bumi, di dunia. Jadi kalau Nabi Isa alaihi salam sekarang sudah 2000 tahun lamanya di langit, ya berarti hanya di bumi ya, berarti di langit hanya baru 2 hari. Ya ketika Nabi Isa turun, ya begitu juga 33 tahun kurang lebih. Nah, dengan khilaf ulama dalam masalah itu. Berarti kalau kita mengacu kepada pendapat bahwa Nabi Isa ketika diangkat ke langit usia 33, ketika turun dengan usia yang sama, tinggal di bumi 40 tahun setelah itu, maka usia Nabi Isa ketika wafat adalah 73 tahun. Dan nanti Nabi Isa akan menikah dengan penduduk bumi ya, dengan umat Nabi Muhammad SAW, dan bahkan Nabi Isa nanti akan memiliki keturunan. Tsumma yutawaffa, kemudian Nabi Isa wafat, wa yusalli alaihil muslimun, dan disolatkan oleh umat Islam. Dan Nabi Isa dimakamkan di mana? Di Madinah. Di mana tepatnya? Di samping makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi makam Nabi, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Di sini ada yang kosong 1, itu untuk Nabi Isa alaihi salam. Itu tentang Nabi Isa ya secara fisik dan perilaku Nabi Isa nanti. Kita lanjut tentang Imam Mahdi ya, karena memang di dalam hadis yang sedang kita bahas ini kan cuma 10, dan di situ Imam Mahdi tidak disebut. Ya, jadi tidak disebut imamnya dalam hadis yang lain, maka kita sebutkan saja ciri fisiknya. Ini riwayat lengkap di dalam kitab Sunan Abi Dawud ya, salah satu induk kitab hadis. Sebab induk kitab hadis itu ada 6 yang disebut dengan kutubus sitah. Induk kitab hadis ada 6 yang disebut dengan kutubu sitah. Pertama Sahih Al-Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, yang ketiga Sunan Abi Dawud, yang keempat Sunan Tirmizi, yang kelima Sunan An-Nasai,
Sunan di sini bukan sunan bahasa kita. Kalau sunan kan sunan kalijaga, sunan beda ya. Jadi sunan di sini artinya sunnah-sunnah, hadis-hadis riwayat. Jadi sunnah atau hadis ini memiliki kemiripan makna ya. Sunnah itu kata tunggal, kata jamaknya adalah sunan, begitu. Tapi yang kita bahas ini bahasa Arabnya, bukan bahasa kita lokal. Kalau kita bahasa lokal, sunan itu kan dari kata sungsuhunan. Tahu sungsuhunan apa? Atap ya. Jadi orang dalam ilmu agama, dalam ilmu syariat hakikat sudah tinggi ya, seolah-olah dia sudah seperti level atas. Kalau ibarat rumah maka disebut sunan, yang asal katanya sungsuhunan, artinya adalah atap ataupun tinggi. Jadi kalau sudah mendapat gelar sunan berarti dia orang hebat, berilmu ya, menguasai ilmu syariat, ilmu thariqah, ilmu hakikat dan ilmu ma'rifat, maka disebutnya sunan, begitu. Nah, kalau ini sunannya bahasa Arab ya. Jadi sunan di sini adalah sunan, merupakan kata jamak dari kata tunggal yaitu sunnah, ya, artinya hadis. Jadi sunan Nasai, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, begitu. Kemudian sunan Ibnu Majah ya, yang apa namanya? Pertama nama Sahih Bukhari, yang kedua Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah dan Sunan An-Nasai. Inilah induk kitab hadis, jumlahnya 6. Dan alhamdulillah ya, sudah banyak diterjemahkan oleh saudara-saudara kita dari para alim ulama ya, setidaknya punya ya naskahnya begitu di dalam apa namanya salah satu koleksi buku ataupun kitab-kitab tentang ilmu agama Islam. Baik, di dalam Sunan Abi Dawud terdapat sebuah bab yang membahas khusus tentang Al-Imam Mahdi. Saya sampaikan 3 atau 4 saja ya. Yang pertama yaitu hadis nomor 4284. Isi hadisnya begini: Al-Mahdi min itrati mi waladi Fatimah. Mahdi adalah bagian dari keluargaku. Min waladi Fatimata, yaitu salah satu keturunan daripada Siti Fatimah. Nah, ini hadis berarti secara mafhumnya ya, faham yang bisa kita ambil dengan makna tersiratnya, berarti keturunan Nabi sampai sekarang masih ada. Keturunan Nabi sampai sekarang masih ada, tidak terputus. Kenapa? Karena yang menjadi Imam Mahdi nanti itu adalah keturunan Siti Fatimah, dan Fatimah itu siapa? Anaknya Nabi SAW. Berarti makna tersiratnya apa? Keturunan Nabi masih ada, terjaga, tidak terputus sampai sekarang. Begitu. Bagi orang yang mengatakan bahwa Nabi tidak punya keturunan sekarang sudah terputus, ini melawan hadis Nabi SAW, berbenturan dengan hadis Nabi SAW. Jadi yang pertama kita pegang, Imam Mahdi itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Hadis yang kedua masih di dalam Sunan Abi Dawud, nomor hadis 4285, berbunyi Al-Mahdi minni. Al-Mahdi itu adalah minni, bagian dari aku. Nah, bagian dari aku di sini kan banyak kemungkinan. Bisa saja bagian daripada umatnya, bisa bagian daripada keturunannya. Nah, cuman kan kita melihat hadis yang tadi barusan. Ada ucapan dari Nabi yaitu miwaladi Fatimah, daripada anak Fatimah. Berarti bagian dariku maksudnya adalah bagian daripada keturunanku. Karena kalau kita melihat hadis yang kedua saja nih, bahwa Mahdi adalah bagian dari aku, ini kan bagian di situ bisa artinya adalah bagian daripada umatku, berarti bukan keturunan, atau bagian daripada keluargaku. Ada 2 kemungkinan. Nah, kemungkinan yang mana yang mendekati dengan kebenaran? Kita lihat hadis yang pertama tadi. Nabi mengatakan min waladi Fatimah, daripada anak keturunan Fatimah. Berarti Imam Mahdi bagian dariku, maksudnya bagian daripada keturunanku. Nah, itu memahami hadis tidak boleh dengan satu saja, kita harus perbandingan dengan hadis-hadis yang lain. Nah, dari situlah nanti kita tahu betapa sulitnya mengistimbat ataupun menyimpulkan suatu masalah dari suatu hadis. Kenapa? Karena takut ada hadis yang lain yang menjelaskan, yang lebih rinci begitu. Makanya yang sudah
Kita mah tugasnya sebagai awam hanya ngikuti saja, taklid kepada ulama yang sudah bekerja keras, bersusah payah melakukan hal yang seperti itu tadi. Al-Imam Syafi'i sampai nggak tidur malam. Kenapa? Karena mengambil berbagai macam sumber dari Quran dan hadis, ayat ini, ayat ini, ayat ini, hadis ini, hadis ini, hadis ini, kemudian dicocokkan, disesuaikan, baru ditarik kesimpulan maknanya begini supaya tidak bertabrakan. Nah, kalau kita ngambil kesimpulan A dari riwayat ini, ternyata ada riwayat lain yang mengatakan B, berarti kan bertabrakan. Nah, itu bagaimana nanti cara menyikapinya? Susah. Nah, dan ini orang yang begitu nggak sembarangan, dia harus hafal ribuan hadis, harus hafal Al-Quran, selain hafal harus paham dengan maknanya. Berarti yang namanya menggali hukum langsung dari Quran dan hadis ini bukan pekerjaan mudah, tapi pekerjaan yang sangat sulit. Makanya kita harus bermadhab. Itulah salah satu alasan kenapa harus bermadhab. Ya, nggak seperti orang zaman sekarang ikut Nabi, ikut Imam Syafi'i. Ini pertanyaan konyol, pertanyaan orang yang ngopinya kurang pahit atau mainnya kurang jauh. Ya iya, ya nggak bisa dibandingkan lah. Nabi Muhammad Nabi dan Rasul, Imam Syafi'i bukan Nabi bukan Rasul, hanya umat Nabi Muhammad, juga nggak ada bandingannya. Ngikut Nabi apa ngikut Imam Syafi'i? Nah, ini pertanyaan konyol. Nah, kenapa? Imam Syafi'i tidak sejaman dengan Nabi. Imam Syafi'i bukan Nabi bukan Rasul, masa ia dibandingkan? Nah, pertanyaan itu sebetulnya menyudutkan kepada kebanyakan orang awam supaya tidak bermadhab. Langsung aja ambil dari Quran, langsung saja ambil dari hadis. Susah Pak, capek. Ya, benar-benar kita yang matangnya aja udah tinggal makan beres, nggak usah mikirin masak urusannya siapa? Urusan yang di dapur. Nah, itulah para ulama, imam mujtahid mutlak. Nah, kemudian Nabi menyebutkan ciri fisik Imam Mahdi. Kata Nabi, ajlal jabhati. Imam Mahdi itu dahinya lebar. Ajlal jabhati, dahi. Tahu dahi? Jidat lebar. Ya. Aqnal anfi, hidungnya mancung. Dahinya lebar, hidungnya mancung. Bukan jenong, bukan. Ya. Bukan jenong, beda. Jenong dengan lebar beda. Kalau jenong itu kayak semar jenong. Nah, itu mah maju kayak ikan lohan itu. Lohan Thailand tapi ya yang jenong. Yamlaul arda, ia akan memenuhi bumi. Kiston wa adla, dengan kejujuran dan keadilan. Kama muliat, sebagaimana sebelumnya bumi itu dipenuhi juron wa zulma, dengan kedoliman dan kelaliman. Nah, di sini kita paham juga, berarti sebelum Imam Mahdi muncul, kedoliman, kelaliman menyeluruh kepada seluruh dunia. Dunia akan dipenuhi dengan kezaliman dan kelaliman sebelum Imam Mahdi muncul. Jadi akan ada huru-hara, kezaliman di mana-mana. Jangankan yang tidak beragama, yang beragama, bahkan yang Islam pun banyak yang zalim. Nah, ketika sudah terjadi kekacauan, kezaliman, bahasanya muliat, sudah memenuhi seluruh penjuru dunia. Jadi kalau bahasa memenuhi, ya kalau kita bicara dari levelnya struktur pemerintahan, dari tingkat yang paling atas presiden sampai yang paling bawah apa? Ini zalim semua, ya, struktur pemerintahan ini. Atau rakyatnya zalim semua, dari mulai pedagang kecil kaki lima emperan sampai yang punya perusahaan zalim semua. Kan bahasa hadisnya muliat, sebagaimana sebelumnya bumi itu dipenuhi dengan kezaliman dan kelaliman. Muncullah Imam Mahdi alaihi salam, dan nanti Imam Mahdi yang akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran. Tuh, ya. Nah, sekarang waktu sudah mulai mendekati nih masa munculnya Imam Mahdi. Kenapa? Kita lihat kezaliman, ya, sudah hampir, ya belum merata ya, hampir memenuhi seluruh bumi. Karena masih ada RT yang adil sekarang. Insya Allah RT 8. Ya. Amin ya Rabbal Alamin.
Oh nanti sudah rata nggak bisa dong. Ya tercengang kita, loh kok begini, loh kok begini, ya begitulah, subhanallah. Nah, dalam hadis yang lain ya masih riwayat Imam Abi Daud nomor 4282. Hadisnya berbunyi begini. Laulam yabqa minad dunya illa yaumun, seandainya tidak tersisa umur bumi ini kecuali satu hari. Seandainya tidak tersisa dari umur dunia kecuali sehari, la tawwalallahu dzalikal yauma, niscaya Allah akan panjangkan satu hari yang tersisa itu. Untuk apa? Hatta yab'atsallahu fihi rajulan minni, sehingga Allah mengirim seorang laki-laki dari keturunanku. Siapa? Imamah. Jadi munculnya Imam Mahdi pasti tidak ada keraguan. Seandainya pun nih, ini Imam Mahdi belum muncul aja nih, sedangkan bumi dunia umurnya tinggal sehari lagi, kayaknya nggak mungkin ada Imam Mahdi. Pasti satu hari itu akan Allah panjangkan. Ini bahasa pengandaian, artinya kan tidak mungkin tersisa sehari lagi. Ya ini harus paham juga bahasa seandainya, berarti kan tidak terjadi, ya kan? Seandainya saya punya uang 2 miliar, seandainya punya nggak berarti? Nggak punya. Kan seandainya berarti kan belum terjadi dan tidak terjadi seandainya, begitu. Ini juga sama, seandainya umur dunia tidak tersisa melainkan cuma sehari, maka niscaya satu hari itu akan dipanjangkan sama Allah, bukan 24 jam, Allah panjangkan lagi. Seandainya, tapi kan tidak terjadi. Ini hanya sebuah perkataan atau ungkapan tentang begitu sangat pastinya muncul Al-Imam Al-Mahdi alaihi salam, pasti. Maka jangan kita ragu lagi tentang kemunculan Imam Mahdi. Minni, dariku Imam Mahdi itu, aw min ahli baiti, dari ahli baitku, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuwati'u ismuhu ismi, namanya sama dengan namaku. Jadi Al-Mahdi itu Pak julukan, gelar. Namanya sama dengan namaku. Siapa? Muhammad. Namanya Muhammad Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu hanya gelar, julukan ya, laqab. Wasmu abihi isma abi, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Siapa? Berarti Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Tuh, jadi kalau ada turunan Nabi, entah turunan Nabi dari yang mana Allahu a'lam, entah dari Sayyidina Hasan, entah dari Sayyidina Husain, pokoknya dari turunan Nabi saja. Entah mungkin dari Habib, kan kalau Habib kan turunan Nabi dari Sayyidina Husain, tapi dari kakek buyut Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir Hidallah, dan ke atasnya bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Itu kalau Habib. Kalau yang lainnya Sayyid, Syarif, entah wallahu alam dari Hasan atau dari Husain, pokoknya dari turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu saja. Ya. Nah, sekarang kan sudah mulai nih ya, pada orang-orang yang berusaha untuk ya mengkaburkan sejarah tentang keturunan Nabi, sehingga orang nanti yang awam beranggapan Nabi tidak punya keturunan. Nanti ketika Imam Mahdi muncul, banyak yang tidak berbaiat kepada Imam Mahdi. Kenapa? Pendusta, bukan turunan Nabi, karena Nabi tidak punya keturunan. Mengarah ke sana, dekat ya. Dekat ke sana ya. Naudzubillah min dzalik. Maka kita sudah yakini turunan Nabi itu ada. Yamla'ul arda qista wa adla, ia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran. Kama muliat zulman wa jura, sebagaimana sebelumnya bumi itu dipenuhi dengan kezuliman dan kelaliman. Ini 3 hadis riwayat Imam Abi Daud. Ada satu hadis yang panjang ya, saya sampaikan kesimpulannya saja. Jadi Imam Mahdi ini nanti akan muncul ya di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian dia akan lari ke Mekah ya. Dia akan lari ke Mekah dan dia diusir dari Mekah. Kemudian nanti dia dipaksa untuk dibaiat. Bahkan kalau tidak mau dibaiat, dia akan dibunuh. Siapa yang membaiat Imam Mahdi? Yang membaiat Imam Mahdi adalah wali-wali Allah, ulama-ulama ahli Allah, diantaranya para wali abdal yang dari negeri Syria ataupun Syam.
Ya, jadi wali abdal itu Pak kebanyakan di negeri Syam. Wali abdal itu ada yang mengatakan jumlahnya hanya 40, ada yang mengatakan 313 dan tidak berkurang sampai kapanpun. Jika ada satu saja wali abdal yang meninggal, maka Allah akan ganti ya siapa yang menempati posisi ataupun kedudukan wali abdal yang sudah meninggal itu. Dan kebanyakan wali abdal itu adanya di mana? Di Syam. Di Syam. Syam itu ya sekarang Syria, kemudian Palestina, termasuk juga Jordania dan Libanon. Itu Syam ya. Jadi Syam itu ya sekarang gabungan dari 4 atau 3 negara. Syam. Dikatakan Syam karena negeri-negeri tersebut berada di sebelah kiri Ka'bah ya. Kalau negara yang berada di sebelah kanan Ka'bah namanya Yaman. Jadi Yaman dan Syam itu adalah 2 daerah yang tinggal di kanan dan kiri Ka'bah. Yang tinggal di kanannya Ka'bah yaitu Syam. Yang tinggal di kiri Yaman ya. Yang tinggal di kirinya yaitu Syam. Syam. Nah, wali abdal kebanyakan dari negeri Syam. Makanya nanti banyak wali abdal datang ke Mekah untuk membaiat Al-Imam Mahdi alaihi salam. Itu hadis yang ada dalam Sunan Abi Daud. Dan nanti Al-Imam Mahdi alaihi salam ya, dia akan berperang dengan suku atau kabilah Bani Kalb ya. Kemudian kabilah itu akan kalah dan disitulah mulai terjadi lagi munculnya harta rampasan perang atau yang disebut dengan ghanimah, Dan Imam Mahdi nanti di baiat itu di antara Maqam Ibrahim, ya, dan Hajar Aswad kalau tidak salah, atau pintu Ka'bah begitu. Ya, jadi ini kan Ka'bah ya. Ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah adalah multazam. Nah di sini ada Maqam Ibrahim. Nah di tengah-tengahnya antara Maqam Ibrahim dengan Hajar Aswad atau dengan pintu Ka'bah, di tengah-tengah situlah Imam Mahdi nanti akan dibaiat. Ya, nanti ketika Imam Mahdi muncul, seandainya kita menemukan masa itu, kira-kira siap menjadi pasukannya? Siap jadi pasukannya? Jangan insya Allah. Siap begitu ya. Siap Pak RT? Siap, harus siap ya. Kenapa? Inilah imam yang ditunggu-tunggu selama ini. Al-Imam Al-Muntazar, seorang imam yang dinanti-nanti. Beda dengan versi Syiah. Kalau versi Syiah, Imam Mahdi itu sudah ada ratusan tahun yang silam. Sekarang lagi nyumput, sembunyi. Lagi sembunyi. Jadi mereka itu meyakini Imam 12 ya. Isna Asyariyah, Imam 12. Salah satunya itu Imam Mahdi ya, yang ditunggu-tunggu. Sudah ada, kemudian dia menghilang, sembunyi. Nah, kalau kita Allahu alam ya, apakah sudah lahir atau belum? Yang wajib kita yakini hanya Imam Mahdi pasti akan muncul, begitu saja. Akan muncul, akan lahir ya. Lahir normal seperti manusia biasa. Nah, kita lanjut ya kajian yang kedua, fikihnya.